Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo semuanya, Halo semua, kembali lagi ke podcast Belangkon Berbicara, dari masjid untuk semua. episode kedua. Dua, Oke, langsung aja ya. Di sini sudah ada narasumber kita, namanya. Mas Bagus. Oke, Oke. boleh perkenalan dulu, Mas Bagus. Oke, nama aku Bagus Bekti Amboro. Aku ini dari anggota PBHI, namanya Persatuan Hukum Indonesia yang berlokasi ada di Tamsi sini. Oke, kalau saya namanya Iza. Saya adalah salah satu perwakilan dari remaja Masjid Blangkon. Oke, langsung aja ya, Mas. Oke, Kira-kira tuh siap Mbak Iza. topik kali ini itu tuh kita mau bahas terkait remaja melek hukum nih. Jadi Iya, iya, iya. ada kita sebagai remaja itu harus paham hak kita dan Hmm, tahu tentang kewajiban iya, kita. oke, oke. Gimana nih pandangan Mas Bagus terkait eh, tema kita pada kali ini? Menurutku tema pada hari ini bagus banget ya, karena sekarang itu kan remaja baru jadi pusat lah ya, Oh. terkhusus terkait hukum. Nah, dimana kayak banyak remaja-remaja sekarang itu mereka pandai dalam berkreatif, dalam mengekspresikan Diri mereka. diri mereka dan lain-lain lah kayak Ya, gitu. Nah, di sini yang perlu kita garis bawahi melek hukum ya. Melek hukum di mana kayak sekarang itu perkembangan teknologi itu udah sangat maju. bener Di banget mana sih. ada yang namanya artificial intelligence, Iya, ada yang Gemini, chat AI, GPT. Siri, ya kayak gitu kan. Ya. Nah, eh, perlu kita perhatikan juga dalam pengaplikasian itu semua. Kita harus melihat dari segi norma. Hmm, Norma, terus dari segi apa namanya? eh implementasi. Iya, implementasinya dan lain-lain gitu ya. Terus kita perlu perhatikan di situ kan juga karena terlalu bebasnya dalam pengaplikasian itu bisa menjadi dampak negatif juga karena tidak ada batasan. Dia Nah, dari lebihan situ juga kan nggak iya baik. makanya kan remaja-remaja itu banyak sekarang yang menggunakan AI itu dalam berbagai hal. Ada yang sebagai untuk mengerjakan tugas, Ya, ada untuk yang negatif iya juga. nih, buat video dan lain-lain. Nah, sekarang kan muncul nih yang namanya artificial intelligence deepfake. Deepfake itu di mana dia itu bisa merubah Iya, suatu wajah ya, iya. ditempelkan ke wajah lain dan Online, ya. lain-lain. Itu bisa menjadi gerakan yang cukup besar dalam hal negatif ya. Iya, Karena di sisi lain tidak ada batasan dalam pemakaian. Jadi anak-anak itu sekarang menggunakan hal itu menuju ke ranah hal yang pornografi. iya. Seperti banyak hal yang viral-viral, artis-artis sekarang pada dibuat hal seperti itu Iya, dan apalagi lain-lain. sekarang udah nggak ada batasannya Iya, ya. Kita iya bisa begitu. berimajinasi sekreatif mungkin. Iya, kalau dahulu kan kenakalan remaja kan hanya sekitar Iya, kelitih, ya terutama di Jogja ya, iya. kelitih, terus ada namanya tawuran dan lain-lain. Itu pun sebenarnya juga perlu kita berikan bimbingan terkait hukum. Walaupun mungkin di beberapa tempat atau instansi ya kayak sekolah atau kelurahan atau apa itu sudah memberikan pengajaran hukum terkait Ada di sekitar remaja, kenakalan remaja, tawuran, kelitih, even sampai narkoba kayak gitu loh. Walaupun sebenarnya hal itu sebenarnya kurang maksimal ya, iya, karena masih banyak juga masih emang banyak juga yang kan yang remaja yang terjadi kayak gitu. ya, Makanya saya suka dengan adanya podcast ini karena di sisi lain kita juga mengenalkan hukum itu ke dari segi remaja. kancah digital juga kayak gitu loh. Itu sih menurut saya kenapa remaja itu harus melek hukum karena hukum itu tuh bisa sesignifikan itu ke hidup kita, bisa Oke, membuat kita menjadi lebih baik, bahkan bisa menjerumuskan kita menjadi lebih buruk. ya kayak gitu. Nah, ini Mas, kan sekarang remaja-remaja di usia saya ya, mungkin saya masih usia remaja. Itu kan mereka pada menyepelekan hukum nih. Mereka Iya, kan berpikir, wah hukum mah untuk orang tua, iya, itu ya untuk orang benar-benar. besar. Nah, Iya, itu ya. gimana ya Mas tanggapannya Mas Bagus terkait isu itu? Ya itulah kenapa sekarang masih banyak kenakalan-kenakalan remaja atau remaja yang masih sedikit menyepelekan hukum. Iya, Mereka tuh sebenarnya tidak menyepelekan, tapi mereka itu tahu bahwa ketika mereka sedang masih di bawah umur, susah dijerat oleh hukum kayak gitu loh. iya, Jadi mereka sedikit gampangin, ah kok aku masih belum cukup umur, masih ini, aku masih gampang nih nanti gini-gini. Jadi mereka menyepelekan.
Mmm, Nah, mungkin apa ya, instansi atau mungkin rekan-rekan hukum itu bisa mengenalkan hukum ke remaja itu lebih secara dalam. Jadi tidak hanya dari segi luarnya saja. Jadi kita rubah juga mindset mereka dengan cara apa? Kita terjun ke mereka juga. mhm, Kita melihat nih potensi-potensi yang ada di dalam anak-anak itu seperti apa. Agar anak-anak itu tuh tidak mencari kesibukan-kesibukan yang itu sebenarnya tidak penting ya menurut saya itu ya sedikit mungkin anak itu tuh tidak tahu arahnya kemana. Sebenarnya tugas kita tuh kan mengarahkan itu tidak hanya dari segi akademisi tapi dari segi kreativitas. Dari situ sih, makanya menurutku instansi itu perlu mengarahkan anak-anak atau remaja-remaja ke hal-hal yang lebih baik. mmm, Tidak hanya memberikan apa namanya gambaran atau dari segi letter luck iya atau apa, iya, tapi kita juga mengarahkan mereka, implementasinya ya juga gimana? implementasinya. Kalian bisa kok misalnya sekarang tuh instansi sekolahan bagus loh. Dia tuh sekarang sudah mengadakan namanya market day, Oh di ya, mana mereka itu tuh mengajarkan anak-anak itu untuk jualan, berjualan, beranu. Jadi yes, mereka punya kesibukan, kita membukakan otak anak itu bisa lebih berkembang. Kalau dulu kan anak itu masih hanya les, terus belajar, isinya belajar, terus belajar terus ini ya, yang kesannya monoton, nggak ada sehingga anak itu tuh keterampilannya ya? iya, anak itu tuh mencari hiburan atau Iya validitas sendiri ya, iya itu di luar. Nah, di mana di luar itu kan jauh dari jangkauan orang tua, guru. iya, Kita nggak tahu lingkungannya yang ada di sekitar sekian mereka mereka seperti gimana? apa Iya, kayak gitu. berarti terkait Iya, pengawasannya ya yang kayak gitu. kurang. Ya pengawasan dan pengarahan juga Mmm, dari orang-orang yang penting seperti guru, orang tua, kayak oke. gitu Nah, sih. ini kan kita tinggal di Jogja, Iya, kayak kan pasti banyak nih iya. kasus-kasus remaja di sekitar Mhm. Jogja. Hal yang Mas bagus temui itu biasanya apa sih, Mas? Pernah nggak menangani Sebenarnya kasus ya anak kalau yang gitu? paling biasa ditemui sebenarnya ya keliti. Eee, Karena aku juga masih hitungnya muda ya. iya Dari zaman SMA pun keliti itu sangat marak. iya, Entah keliti antar antar sekolah. Kesannya kalau di Jogja tuh sebutannya drop. Drop itu tuh jadi kita ngincer nih satu orang nih oh ya untuk udah kita ada ya ininya, tapi kita melihat tuh, oh ini dari heeh, sekolah mana ya iya. gini-gini. Oh berarti itu ada kayak, Ada dendam target, iya gitu? mereka tuh ada target gitu loh. Nah, terus habis itu tawuran, terus sekarang baru maraknya sih, anu ya, pelecehan seksual. Oh ya, Nah, anak hamil di luar iya nikah anak berarti. hamil di luar nikah, bahkan ada yang mereka melakukan hal yang tidak wajar di Ya, kalangan umum kayak gitu. Itu sudah sedikit banyak. Makanya di sisi lain kita mengenalkan hukum ke remaja, kita pun juga perlu mengajarkan terkait, maaf ya, seks edu kepada remaja-remaja sekarang. Karena menurutku ya, perkembangan remaja sekarang kan terlalu pesat. Mereka mempelajari digital itu kan tidak ada batasan. mhm, Sampai mereka otaknya sampai mempelajari iya, hal yang heeh, tidak wajar. Makanya kita juga perlu mengarahkan untuk ke hal yang situ. Kayak gitu loh. Jadi hukum, itu kan luas ya cangkupannya. heeh, Termasuk pelecehan seksual itu pun juga pelanggaran hukum, di iya. mana kita juga harus mengarahkan agar mereka tidak terjerumus ke hal itu. Kayak gitu sih, Za. Kalau dari sekolah itu gimana ya, Mas? Kan banyak ya terjadi pelecehan seksual tuh sebenarnya di sekolah, terutama malah guru. Itu kan Iya, banyak dari iya gurunya sih, sendiri kan betul sih. bahkan Iya, iya. banyak yang melakukan hal-hal yang nggak baik ke muridnya. Itu gimana ya, Mas, kira-kira? Kalau dari sekolah sendiri kan sebenarnya mereka juga sudah sering ya mengadakan Iya, penyuluhan di narkoba lah, terus seks edu dan mhm, lain-lain. Cuman ya kita lihat lagi ya dari segi lingkungan, terus dari segi apa namanya orang yang membimbing kita, itu pun kita mmm, juga harus perhatikan di mana orang tua pun juga harus lebih was-was lagi terhadap anaknya, even mempercayakan anak itu ke orang lain kayak mhm, gitu. Karena kan gimana ya, hal-hal negatif itu tuh bisa muncul dari banyak lingkungan, mmm, tergantung anak itu ada di mana, kayak gitu, oke. gitu. Nah, sekarang aku mau tanya nih, Mas, sekarang kan di era digital ya. Nah, Mhm, media sosial tuh lagi gencar-gencarnya apalagi ada TikTok, terus setiap mhm, orang kan punya akun Instagram nggak cuma iya satu. iya, Contohnya saya benar-benar. pun juga nggak cuma Second satu. account gitu ya? Iya. Iya iya Nah, iya. itu kira-kira tuh potensi resiko hukumnya itu gimana ya, Mas? Terus juga terkait apa ya? Upaya yang sebaiknya kita lakukan itu supaya resiko tersebut tuh bisa teratasi. Nah, itu gimana kira-kira?
Remaja ya. Remaja terkait sosial media. Eh, Menurutku antisipasinya ya, Hmm. agar anak-anak itu atau remaja itu tidak terjerumus terkait media sosial. Bijaklah dalam mengaplikasikan, seperti halnya dalam berkomentar, dalam membuat konten, dalam kalian berbicara di dalam media sosial. Kayak live, kan sekarang live itu kan sering kali ya. Iya, Kadang di- orang keceplosan tidak sadar, tapi kan namanya media ya, track record itu pasti ada ya, iya, kayak gitu. Itu pun nanti bisa kena hate speech, atau bisa namanya kena pencemaran nama baik, atau apa. Makanya kita harus bijak dalam mengaplikasikan aplikasi-aplikasi sosial media itu. hmm, Nah, dengan cara apa? Ya itu tadi, kita harus bijak dalam mengaplikasikannya. Seperti halnya kayak live, kalau semisal kamu itu perlu sadar diri juga sih. iya, Kalau kamu merasa belum bisa mengontrol emosi, belum bisa mengontrol bahasamu dalam bercakap, menurutku live itu secukupnya aja. Kadang kan orang terlalu over ya dalam hmm, live itu tuh ya, kayak bisa sampai ketika makan hmm, ngapain sekaligus itu marah emosi iya juga kayak bisa. apa ya merekam aktivitasnya Iya, mereka iya. tanpa sadar mungkin mereka berucap hal yang kurang baik atau menjelekkan orang lain itu tidak jadi hati melaporkan itu bisa kayak gitu loh kenanya UU ITE nanti kayak gitu loh Iya. gitu makanya kita harus bijak sebagai anak remaja kita harus bijak tuh Oke. Nah, sekarang kan tadi waktu pengenalan Mas Bagus itu kan memperkenalkan diri sebagai salah satu anggota PBHI ya ya DIY. Nah, sebagai anggota PBHI DIY ini apa harapan Mas Bagus kepada remaja-remaja di lingkungan masjid agar bisa menjadi generasi yang sadar hukum? Oke, kita nih fokus ke remaja masjid ya, di Iya, mana mereka tuh sebenarnya jadi panutan juga untuk remaja-remaja yang lain. Menurutku, remaja masjid punya peran penting sih untuk membantu teman-teman remaja yang lain untuk lebih melek hukum. Seperti halnya podcast ini, iya, sangat itu membantu. sangat membantu menurut saya dan bagus gitu loh. Dimana dari video ini atau dari mungkin episode-episode lain itu Selanjutnya ya, bisa apa ya, menggugah atau membuat remaja-remaja itu bisa lebih sadar lagi sadar terkait dalam dalam hukum hmm, atau dari cara mereka berkegiatan, berkegiatan lah berkreativitas menjaga tuh perilaku lah iya ya. kayak gitu ternyata kayak mungkin ini bisa jadi contoh juga untuk masjid-masjid yang lain Lain. remaja masjid oh ternyata masjid Blangkon itu bisa mengadakan podcast podcast gini kenapa kita enggak nah itu kan bisa menggerakkan remaja-remaja masjid yang lain kayak gitu loh terus dari segi hukum pun juga remaja-remaja pasti akan terbantu dengan adanya ini karena secara tidak langsung itu akan tersebar dengan sendirinya kayak gitu Jadi podcast ini tuh media yang bagus ya iya buat menurutku ini media yang bagus penyebaran sih iya kesadaran. kayak gitu Terus nih, jika seorang remaja itu merasa terjebak terkait persoalan hukum yang ringan, kayak gimana tuh misalnya kayak dia kena hate speech tadi Hmm. yang Mas Bagus mention. Nah, kira-kira langkah pertama yang sebagai seorang remaja itu lakukan apa ya, Mas? Nah, kita juga harus lihat juga ya dalam bertindak pun, misal kita sebagai korban, kita pun juga harus jangan gegabah. Hmm, Kita lihat dulu dari segi apa namanya, dari segi beratnya dia itu menerima hate speech itu seperti apa. Di hukum itu kan sebenarnya itu hukum itu ya itu penyelesaian yang krusial, mhm. dimana kayak kalau kamu bisa memusyawarahkan itu lebih baik. Iya, hukum Sesu last optional. iya, Heeh. hukum itu is optional gitu loh, kayak kalau kamu bisa selesaikan secara musyawarah Iya, dulu, that's good gitu iya, loh, kayak coba deh kamu obrolin dulu empat mata gitu, kayak maksudmu ngomong apa, gimana dan gimana. Siapa tahu itu adalah khilaf dari dia atau gimana kita nggak ada yang tahu. Jangan sedikit-sedikit kita langsung dek hukum gini gini gini. iya, Even kita ke pengadilan tuh pasti ada kan yang namanya mediasi, iya, penyelesaian musyawarah gitu. iya, harus melalui Iya, tahap kayak gitu loh. Jadi menurutku bipartit, itu tadi tripartit. bijak dalam menerapkan hukum, bijak juga dalam memahami hukum. Jadi ketika kita bertindak itu jelas kayak gitu. Nah, sekarang udah masuk ke sesi terakhir nih. Itu aku mau tanya terkait harapan Mas Bagus terkait podcast ini ke depannya dan ya Aduh, tujuan-tujuan yang ya, kira-kira ya. akan tercapai dari podcast ini tuh apa? Harapanku terkait podcast ini ya. Ya, Menurutku udah suka sih dengan konsep adanya podcast ini dan menurutku aku kan kemarin sempat lihat tuh yang episode 1. oh ya, Menurutku sih dari segi
mereka penyajiannya ya itu Mhm. udah bagus sih menurutku. Mungkin lebih fokus ke bagian apa ya? Menyebarkannya lagi kali ya. Mungkin sekarang kan kayak Instagram atau TikTok ada repost Iya gitu ya. iya, Mungkin kayak heeh, kita menyebarkan dari segi media sosial yang yang lainnya, lain, nggak jadi cuman kita YouTube aja sebarkan ya? iya kayak gitu. Menurutku gitu sih. Jadi podcast ini sebenarnya udah bagus dari segi konsep, dari segi materi pun aku juga suka. Iya, Dari gimana ya materinya tuh cukup tidak berbobot lah, iya berbobot dan nggak monoton. tidak monoton, tidak lepas juga dari remaja juga kayak gitu loh. Jadi Iya mereka tidak hanya berpandang pada sekarang kayak isu-isu sosial yang ada dan gimana isu politik lah atau iya. gimana, tapi mereka ternyata sadar juga bahwa remaja itu perlu di reach out kayak gitu loh, kayak gitu sih. Oke, oke terima kasih Mas Bagus telah Oke, memberikan waktunya untuk siap. menghadiri podcast episode kedua Iya, ini. Dan sekian teman-teman semuanya podcast dari kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Dah. Dadah.